salam sejahtera. Dalam kesempatan ini saya Emi Teresia Manik, mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, semester 2 dengan NIM 21010197, mata kuliah Teori Pembelajaran, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Baginda Sitampul MPDK, akan mempresentasikan teori kecerdasan majemuk. Selamat menyaksikan. Pengertian kecerdasan majemuk. Nah, dalam slide ini saya akan membahas tentang pengertian teori kecerdasan majemuk. Sebelum Howard Gardner mencetuskan ide dan pengertian kecerdasan miliknya, kecerdasan si kecil cuma dinilai berdasarkan IQ dengan standar tertentu, sehingga seorang anak hanya dinilai berdasarkan kemampuan mengerti ide yang kompleks, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan, kemampuan belajar dari pengalaman, kemampuan melaksanakan tugas dan berbagai situasi, dan kemampuan mengatasi hambatan dengan pikirannya. Nah, dalam slide ini kita akan membahas pengertian kecerdasan majemuk menurut para ahli. Howard Gardner mengubah pola pikir konvensional tersebut. Ia kemudian mengeluarkan konsep penilaian kecerdasan dengan 8 parameter. Konsep kecerdasan yang dibawa Gardner berangkat dari pandangan penilaian kecerdasan seorang anak yang kecil tidak cuma berdasarkan skor standar saja. Lebih dari itu, kemampuan seorang anak menyelesaikan masalah yang terjadi, kemampuan menghasilkan persoalan baru untuk diselesaikan, kemampuan menciptakan sesuatu, atau memberikan penghargaan dalam budaya seseorang. Idealnya, si kecil atau anak dinilai berdasarkan apa yang ia bisa kerjakan, bukan berdasarkan apa yang tidak bisa ia kerjakan. Ini artinya tidak ada anak kecil bodoh atau anak kecil atau si kecil yang pintar. Dari paradigma tersebut, maka pandangan yang dihasilkan adalah seorang anak pasti menonjol di salah satu atau sejumlah kecerdasan. Dengan 8 parameter kecerdasan ala Gardner, maka akan hadir sejumlah kecerdasan anak di luar kecerdasan logika dan linguistik. Setelah Howard Gardner, ada Thomas Armstrong yang menjelaskan lebih langsung tentang kecerdasan majemuk. Thomas Armstrong menyebutkan bahwa tiap anak dilahirkan dengan membawa potensi yang memungkinkan mereka jadi cerdas. Sifat natural yang dimaksud Thomas Armstrong adalah rasa ingin tahu, daya eksplorasi, vitalitas, spontanitas, dan fleksibilitas. Dengan berbagai sifat naturalnya itu, maka tugas orang tua dan lingkungan adalah memperhatikan sifat yang mendasari kecerdasan tadi untuk terus bertahan hingga menjadi dewasa. Thomas Armstrong menunjukkan ada sejumlah indikator penilaian kecerdasan anak. Indikator Armstrong berdasarkan pada kemampuan autentik yang dimiliki si kecil atau seorang anak. Indikator-indikator itu adalah yang pertama observasi, yang kedua dokumentasi hasil karya, yang ketiga penilaian tugas, yang keempat penilaian berdasarkan konteks tertentunya, yang kelima portofolio, yang keenam penilaian 8 parameter kecerdasan Gardner. Thomas Armstrong menekankan pentingnya penilaian kemampuan autentik anak daripada tes standar atau tes yang berdasarkan norma-norma formalitas. Nah, pada bagian ini kita akan membahas tentang konsep kecerdasan majemuk. Pada dasarnya, kecerdasan majemuk dimiliki oleh tiap anak. Oleh karenanya, ada beberapa konsep kecerdasan majemuk yang perlu jadi rujukan utama ibu atau orang tua saat menilai kecerdasan anak. Konsep-konsep kecerdasan majemuk itu adalah yang pertama, satu jenis kemampuan tidak cukup untuk menyelesaikan berbagai persoalan manusia secara menyeluruh. Oleh karena itu, kemampuan intelektual anak harus diperhatikan secara menyeluruh. Yang kedua, setiap anak punya karakteristik kecerdasannya sendiri. Karenanya, setiap anak
harus memiliki perhatian dan pendampingnya sendiri-sendiri. Yang ketiga, setiap anak memiliki kebebasan cara belajarnya sesuai dengan kecerdasannya, termasuk juga kebebasan evaluasi hasil belajarnya. Yang keempat, setiap lingkungan anak memiliki fasilitas untuk mengembangkan kecerdasan majemuk yang dimiliki tiap anak. Yang kelima, penilaian kecerdasan anak harus kontekstual dan terkekang pada tes tertulis dengan standar yang formal. Yang terakhir, proses belajar anak tidak terbatas pada batas-batas tertentu. Nah, kita akan membahas pada slide ini macam-macam kecerdasan majemuk. Berdasarkan pada pengertian kecerdasan majemuk yang disusun oleh Gardner, maka ada 8 kecerdasan yang dimiliki anak. 8 kecerdasan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kecerdasan verbal linguistik. Yang kedua, kecerdasan logis matematis. Yang ketiga, kecerdasan spasial visual. Yang keempat, kecerdasan kinestik jasmani. Yang kelima, kecerdasan musikal. Yang keenam, kecerdasan intrapersonal. Yang ketujuh, kecerdasan interpersonal. Yang ke-8, kecerdasan naturalis. Nah, teman-teman, pada slide ini kita akan membahas tentang cara mengembangkan kecerdasan majemuk. Agar kecerdasan anak bisa tetap bertahan dan semakin berkembang, maka peran orang tua, lingkungan sekitar, sekolah, dan berbagai pihak sangatlah diperlukan. Cara mengembangkan kecerdasan si anak ini yang paling baik adalah menyesuaikan dengan kecerdasan yang menonjol dari si anak. Ingatlah bahwa setiap anak mempunyai kecerdasannya masing-masing, sehingga perlakuan dan pendekatan yang dilakukan juga harus berdasarkan karakter seorang anak. Sebagai contoh, bila seorang anak memiliki kecerdasan musikal dan kecerdasan kinestetik jasmani, maka pendekatan yang bisa diberikan kepadanya adalah yang terkait dengan musik dan aktivitas fisik. Salah satu contohnya seperti mengikuti kursus tari secara intensif. Orang tua juga perlu menyadari bahwa cara mengembangkan kecerdasan bagi setiap anak tentu berbeda-beda, sehingga dibutuhkan pendekatan yang tepat dalam mengenali kecerdasan seorang anak tersebut. Sekian hasil paparan materi saya. Semoga dapat bermanfaat untuk saudara, teman-teman, orang tua yang sudah menonton video saya. Jika ada kesalahan kata atau tutur kata, saya minta maaf. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih.